Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang anak-anakku sekalian yang hari ini mungkin di rumah masing-masing. Mungkin hari ini adalah hari yang berbeda dari sebelumnya, yang mana kita belajarnya dengan pembelajaran jarak jauh. Karena satu peristiwa, yaitu ada himbauan dari pemerintah terkait COVID-19, yang mana di sebagian daerah khususnya di Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah itu sekolah-sekolah diliburkan, tapi bukan berarti libur dalam arti tidak belajar. Maksudnya adalah tidak beraktivitas di sekolah. Jadi belajarnya dipindahkan ke rumah. Ya, jadi jangan sampai salah persepsi bahwa sekolah diliburkan hari ini bukan libur dalam arti liburan, tapi belajarnya di rumah. Nah, sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu, ini bukan dari Ibu saja, tapi ini dari pemerintah untuk menyampaikan kepada kalian tentang pentingnya menjaga kesehatan di rumah ya. Jangan lupa biasakan untuk hidup bersih dan sehat, sering cuci tangan, terus makan makanan yang sehat. Uci dan teman-teman jangan terlalu banyak makan seblak dulu. Nanti ya berhenti dulu untuk beberapa minggu ini, puasa dulu ya untuk menjaga kesehatan, karena penyebaran virus COVID-19 ini itu menyebar kepada orang-orang yang memang punya daya tahan tubuhnya itu sangat lemah. Sebenarnya penyebaran virus ini tidak seheboh yang di berita-berita. Sebenarnya itu seperti virus-virus flu pada umumnya, hanya saja kalau sudah menyerang kepada orang yang sudah memiliki penyakit seperti penyakit-penyakit tertentu, maka itu akan menjadi kematian. Oleh karena itu, mumpung kita masih sehat, kita harus jaga kesehatan, oke? Oke, langsung saja ya ke materi. Ibu nggak akan berlama-lama lagi, karena sudah pukul 1:17, berarti sudah 17 menit, sudah keambil waktunya. Untuk kelas 10, itu kan kemarin memang kita sudah presentasi ya, ada sekitar 2 atau 3 kelompok. Nah, mungkin yang belum presentasi nanti akan seperti apa teknisnya, itu tetap saja mungkin nanti kalau misalkan kita masuk sekolah, entah itu tanggal 30, nanti kita lanjutkan materinya, tetapi daripada waktunya terbuang, jadi lebih baik Ibu yang menjelaskan terlebih dahulu. Oke? Nah, seperti yang sudah ada di layar, materi hari ini yang menyambung materi kemarin yaitu tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Kemarin juga sudah dijelaskan oleh beberapa kelompok, luar biasa penampilannya. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya kalian bisa presentasi kembali ketika sekolah sudah normal. Oke. Nah, yang ada di layar sini kalian bisa dilihat bahwa Indonesia memiliki posisi letak geografis yang sangat strategis, atau yang sering kita kenal dengan posisi silang Indonesia, yang mana dari letak sangat strategis ini bisa dilihat dari letak geografis maupun astronomis. Nah, kalau geografis itu sendiri, seperti yang kalian lihat di gambar itu, kita berada di diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, ini sangat jelas bahwa Indonesia ini sangat-sangat strategis. Bahkan ketika saat dulu itu kenapa Belanda itu bisa sampai ke negara kita, itu karena negara kita sering dilewati oleh negara-negara yang ada di dunia. Selanjutnya, letak astronomisnya juga berada di lintang utara dan lintang selatan yang sangat strategis, yaitu belahan antara garis khatulistiwa, yang mana garis khatulistiwa ini letak tengah-tengahnya ada di Pontianak. Kalau misalkan kalian pernah dengar, itu di Pontianak ada tugu namanya Tugu Khatulistiwa. Jadi tugu itu berada di tengah-tengah bumi. Kalau misalkan kalau diukur itu tengah-tengah bumi ada di Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak. Nah, selain itu juga posisi silang Indonesia itu selain yang dua dijelaskan, yaitu ada yang lain, yaitu yang pertama adalah pembagian musim di Indonesia. Nah, karena tadi letaknya di antara garis khatulistiwa, sehingga musim yang ada di Indonesia hanya ada 2, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selain itu, kondisi iklim di Indonesia juga hanya sebagian besar yaitu iklimnya tropis atau panas. Jadi tidak ada musim salju begitu.
Selanjutnya, hubungan politik Indonesia juga sangat strategis, bahkan negara Indonesia ini tergabung ke dalam beberapa organisasi internasional maupun organisasi tingkat ASEAN. Selain itu juga kondisi ekonomi Indonesia juga, pariwisata, keanekaragaman, serta kekayaan yang ada di Indonesia. Itu yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat strategis dan memiliki perbedaan dari negara-negara yang lain. Nah, karena memiliki perbedaan negara lain dan memiliki daya tarik yang sangat luar biasa, yang tadi Ibu jelaskan memiliki kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa, sehingga Indonesia mengalami atau masa di mana terancam atau mengalami bahaya. Karena apa? Ketika suatu negara itu memiliki kelebihan dari negara lain, otomatis negara lain pun ingin memiliki kelebihan tersebut dengan cara menguasai negaranya. Atau yang sering kita dengar atau yang lebih mudahnya dijajah gitu. Nah, sebelum ke situ, tadi kita sudah singgung bahwa kita terancam. Nah, pengertian ancaman itu sendiri merupakan setiap usaha ataupun kegiatan, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, serta keselamatan. Jadi ancaman ini kaitannya dengan 3 komponen. Sekali lagi, yang pertama kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsanya. Nah, ancaman itu sendiri terbagi ke dalam 2 macam, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Kalian kemarin sudah tahu juga, kalau ada yang masih ingat, bahwa ancaman militer itu adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Ya, jadi itu korbannya, terus peristiwanya itu sangat terlihat. Ya. Baik, kita pertama dulu ya, kita jelasin dulu ancaman di bidang militer. Nah, seperti yang kalian lihat di layar handphone kalian, di sini ada berbagai macam peristiwa-peristiwa atau ancaman-ancaman yang mana berhubungan dengan unsur-unsur militer atau menggunakan senjata. Yang pertama, di poin yang paling atas itu ada agresi. Agresi itu adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata. Contohnya seperti penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia, yang dilakukan oleh negara Belanda dan negara Jepang. Itu adalah contoh dari agresi. Seperti agresi militer 1, agresi militer 2. Nah, itu contoh dari ancaman di bidang militer yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah pelanggaran wilayah. Nah, pelanggaran wilayah ini sering terjadi di Indonesia. Bahkan beberapa waktu lalu kita mengalami peristiwa tersebut, yaitu antara negara Indonesia dengan negara mana coba? Ada yang masih ingat gak? Pokoknya Indonesia itu sering mengalami pelanggaran wilayah ya dengan negara-negara tetangga seperti negara Cina. Ya, negara Cina itu memang sampai saat ini masih berseteru dengan negara kita terkait masalah perbatasan wilayah laut, tepatnya yaitu di Natuna. Selain negara Cina juga kita sering, yaitu dengan negara Malaysia, dengan negara Singapura, dengan negara Thailand ya. Perbatasan laut ini masih saja diperdebatkan. Ya. Selanjutnya yaitu adalah yang ketiga, ancaman yang ketiga yaitu spionase. Spionase yang sudah dijelaskan di bab awal bahwa spionase itu adalah kegiatan di mana ada sekelompok orang, agen rahasia yang ingin mencari rahasia di suatu organisasi atau negara, tapi dilakukan secara diam-diam. Begitu. Contohnya misalkan ada suatu negara Australia yang pernah menyadap telepon anggota pejabat Indonesia. Nah, kenapa sih tujuannya kita ada suatu negara melakukan tindakan memata-matai? Nah, tujuannya adalah agar mereka itu mengetahui kelemahan-kelemahan negara kita. Kalau mereka mengetahui kelemahan negara kita, otomatis mereka akan mudah menguasai negara kita. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah sabotase. Nah, sabotase ini adalah kegiatan di mana tindakan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan, dan tersembunyi. Biasanya itu dilakukan di fasilitas-fasilitas negara. Misalkan tiba-tiba rel keretanya rusak, atau tiba-tiba misalkan ada satu fasilitas
itu mengalami kerusakan atau ledakan, itu biasanya disengaja. Itu yang disebut dengan sabotase. Kalau secara simpelnya mah ginilah, kalian misalkan parkir di pasar, terus tiba-tiba motor kalian itu ban motornya kempes. Nah, padahal nggak kena paku gitu. Nah, berarti ada orang yang mensabotase kendaraan kalian, yaitu merusak kendaraan kalian dengan cara dikempesan gitu ya. Itu contoh kecilnya. Tapi ini kaitannya dengan negara, misalkan ada pos pos polisi atau pos penjagaan itu dirusak. Nah, itu contohnya adalah sabotase. Yang kelima adalah aksi teror. Nah, aksi teror ini sudah dijelaskan juga di bab sebelumnya, yaitu seperti terorisme. Terorisme di Indonesia itu masih sampai saat ini masih ada kegiatan-kegiatannya, walaupun itu sekarang sudah ditangani secara serius oleh Badan Penanggulangan Terorisme ya, kalau nggak salah BNPT. Itu ada timnya. Contoh kegiatannya seperti bom bunuh diri, terus pencucian otak, penculikan, dan yang lainnya itu. Yang keenam adalah pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata ini dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat banyak. Kalau zaman dulu itu pernah terjadi, yaitu gerakan G30 SPKI. Nah, G30 SPKI itu adalah contoh dari pemberontakan bersenjata yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu juga ada juga seperti DITII atau yang lain. Intinya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia, masih orang Indonesia. Kalau agresi mah oleh orang luar negeri, kalau pemberontakan bersenjata mah dilakukan oleh sama-sama orang Indonesia. Tujuannya adalah untuk melemahkan pemerintahan atau menurunkan pemerintahan biasanya. Yang terakhir adalah perang saudara atau konflik komunal. Nah, perang saudara ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang yang tingkat egosentrisnya itu tinggi. Misalkan ada kelompok suku A, dia melakukan serangan kepada suku B, sehingga terjadilah perang antar saudara begitu. Biasanya itu pemicunya adalah masalah-masalah yang kecil, perebutan wilayah atau perebutan hak dan sebagainya, sehingga menimbulkan peperangan atau istilah mudahnya mah tawuran gitu ya, tawuran. Nah, itu adalah 7 contoh dari ancaman di bidang militer. Nah, yang non-militernya ini ada 5 macam. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, selanjutnya ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan yang terakhir adalah di bidang teknologi dan informasi. Yang poin 5 ini tidak dimasukkan ke dalam anggota kelompok yang kemarin Ibu buat. Karena memang ini tambahan dari Ibu. Soalnya sekarang ini banyak banget ancaman yang berhubungan sama teknologi, bukan lagi sama senjata. Sehingga Ibu dimasukkanlah ke poin yang terakhir, begitu. Kalau kecepatan bilang ya, ngejelasinnya. Nanti PowerPoint-nya sama Ibu dikirim juga ke grup, tenang aja. Oke, kalian bisa lihat di depan di sini ancaman di bidang ideologi ini sudah dijelaskan oleh kelompoknya Ahmad. Kalau nggak salah Ahmad deh. Tapi Ibu akan sedikit ulas. Yang pertama contohnya, ancaman di bidang ideologi ini adalah ancaman yang memang berhubungan dengan pemikiran manusia. Dan ini lingkupnya adalah negara. Kayak kita nih, ideologi kita pakainya ideologi apa? Misalnya ideologi Pancasila. Nah, sehingga Pancasila ini tidak akan menerima ideologi lain. Jadi ideologi itu adalah paham atau kepercayaan, paham yang dipegang oleh suatu negara yang menjadi landasan berdirinya negara tersebut. Kalau Indonesia yang pertama sangat menolak sekali yang namanya komunisme. Jadi komunisme itu adalah paham di mana semua orang memiliki kedudukan sama rata, sama rasa. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Tapi banyak sisi negatifnya. Kenapa? Karena di paham komunisme itu bahkan orang yang tidak memiliki pekerjaan pun dia memiliki penghidupan yang layak, yaitu diberikan bantuan oleh pemerintah ataupun diberikan tunjangan. Padahal itu kan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi yang
Ya yang kerja mau yang nggak kerja ya dikasih gitu. Padahal kan harusnya ya yang bekerja yang dikasih, yang nggak bekerja nggak dikasih. Selain itu juga orang komunisme ini lebih banyak menekankan mereka itu tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Jadi tidak memiliki agama sehingga mereka tidak punya landasan untuk pegangan hidup. Nah, yang terjadi di Indonesia dulu itu ada gerakan G30 SPKI. Itu adalah contohnya. Selanjutnya adalah liberalisme. Liberalisme itu adalah paham di mana orang-orang lebih mengutamakan kebebasan hak individu. Jadi hak individu itu hak masing-masing gitu. Dan pemikiran ini sering dimiliki oleh orang-orang Eropa atau orang-orang Barat. Jadi orang-orang Barat mah lebih mengutamakan masing-masing. Makanya tidak heran di negara-negara Barat itu ketika melakukan kegiatan apapun itu tidak ada yang melarang. Misalkan pacaran di tempat umum ataukah berperilaku yang tidak senonoh atau bahkan misalkan memakai pakaian yang sangat minim itu tidak ada yang menegur. Kalau misalkan orang itu tidak merugikan orang lain ya tidak akan masalah kecuali kalau misalkan orang itu merugikan orang lain maka dia akan ditindak. Jadi seperti itu. Selain itu juga orang-orang barat itu kan kalau mendirikan perusahaan nih contohnya. Perusahaan itu kan kalau di Indonesia kalau yang ilegal nggak boleh ya, misalkan kayak diskotik, tempat perjudian. Nah, kalau di luar negeri itu bebas, bahkan bebas itu. Yang penting tidak merugikan negara. Yang keempat yaitu ya radikalisme. Nah, radikalisme ini paham yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara kekerasan. Itu kadang suka diidentikan dengan agama. Ya, kayak contohnya ada golongan agama tertentu yang mana mereka itu punya paham Islamnya itu sangat kuat. Jadi kalau ada orang yang nggak sesuai dengan dia berarti kafir. Nah, gitu. Jadi kayak keras gitu. Ya, yang berdisinyalir seperti itu organisasinya kalau nggak salah itu namanya Hizbut Tahrir gitu kalau nggak salah, yang mana kelompok orang tersebut ingin mendirikan negara Islam. Padahal kan negara Islam di Indonesia nggak bisa karena negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi nggak bisa tuh kalau bisa pakai aturan Islam. Selanjutnya adalah terorisme. Nah, terorisme udah jelas tindakan atau mengancam atau ancaman kekerasan apapun yang tujuannya menakut-nakuti. Selanjutnya adalah ancaman di bidang politik. Adalah yang pertama adalah makar. Makar itu adalah perbuatan usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Kayak demo nih. Makar itu kayak demo pengen nurunin presiden. Padahal kesalahannya misalkan belum tentu melanggar hukum gitu. Nah itu jadi misalkan contohnya adalah makar. Yang keduanya adalah separatisme. Separatisme itu sudah dijelaskan di bab sebelumnya, yaitu gerakan di mana ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Timor Timur atau yang sekarang negaranya adalah negara Timor Leste. Nah, Timor Leste ini adalah contoh dari gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 99 pada saat presidennya Bapak B.J. Habibie. Yang keempat yaitu adalah KKN atau singkatannya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah ini biasanya yang sering terjadi di dunia politik adalah KKN, ya korupsi. Bahkan tidak di dunia politik saja, bahkan sampai ke dunia-dunia pendidikan, perusahaan, itu banyak yang korupsi. Itu adalah contoh ancaman di bidang politik. Kalau korupsi itu bedanya sama kolusi, itu kalau korupsi itu adalah penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Ya. Jadi ngambil uang negara atau ngambil uang yang bukan punya dirinya kemudian digunakan secara pribadi. Kalau kolusi itu kayak suap. Kalau bahasa kitanya mah nyogok kolusi teh. Misalkan ada si A pengen kerja di perusahaan si B. Terus biar lulus, ya udah ngasih duit. Jadi lulus. Nah, itu contohnya adalah kolusi. Nah, yang ketiga yaitu nepotisme. Nepotisme itu adalah lebih mementingkan keluarga tanpa melihat tanpa melihat kemampuannya gitu. Misalkan ada si Suci nih. Kamu mau kerja karena punya saudara di perusahaannya padahal
harusnya ikutan seleksi, Suci mah nggak ikutan seleksi. Jadi langsung masuk karena Suci punya saudara yang ada di dalam. Itu adalah contoh nepotisme. Dan yang terakhir adalah kerusuhan hasil pemilu. Ini pernah terjadi waktu beberapa lalu ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi mencalonkan yang kedua kalinya. Itu kan sempat terjadi kerusuhan juga karena hasil pemilu. Selain itu juga pernah terjadi juga di desa kita sendiri, di desa Caracas. Ada kerusuhan-kerusuhan pemilu karena misalkan hasilnya tidak sesuai. Itu adalah contoh ancaman di bidang politik. Ada 4. Dan selanjutnya adalah, yang tadi adalah dari luar negeri ya. Dari dalam negeri, sorry. Yang tadi Ibu jelaskan adalah dari dalam negeri, yang ada 4. Nah, yang selanjutnya ini yang 3. Mohon maaf, itu Ibu salah ngetik, harusnya itu luar negeri ya, bukan dalam negeri. Itu harusnya luar negeri. Nah, ini mohon maaf ya, yang di atas itu tulisannya bukan dalam negeri, tapi luar negeri. Nah, selanjutnya ini yang pertama, contoh ancaman di bidang politik di luar negeri, dari luar negeri. Yang pertama adalah intimidasi atau tindakan menakut-nakuti atau memaksa. Jadi ada satu negara, misalkan negaranya negara maju, misalkan negara Amerika memaksa negara si A untuk mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh negaranya. Itu contoh intimidasi. Terus provokasi. Provokasi adalah perbuatan untuk menghasut atau mempengaruhi. Jadi kayak manas-manasin gitu. Biar orang itu ikut ke negara kita. Misalkan hayo dipengaruhi, itu namanya provokasi. Yang ketiga yaitu blokade politik. Kalau blokade politik itu adalah pengepungan atau penutupan sistem politik suatu negara. Jadi contohnya adalah ada satu negara tidak boleh berhubungan dengan negara lain sehingga dia tidak tidak bisa berhubungan dengan negara lain. Ya, begitu contohnya. Oke, selanjutnya mohon maaf ya kalau suaranya ada berisik-berisik, mohon maaf. Karena di sini ada motor yang lewat tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Yang hadir ada 4. Inga baru masuk, tapi Inga kayaknya nggak bisa dengar suara Ibu. Soalnya mic-nya belum nyala. Ada pertanyaan? Enggak, lanjut dulu berarti. Oke, masih ada 20 menit ya. Tapi Ibu nggak akan sampai selesai kok. Karena waktunya nanti sisanya buat penugasan. Selanjutnya langsung aja ya ke ancaman di bidang ekonomi. Udah jelas lah, ekonomi mah pasti berhubungan sama yang keuangan-uangan begitu. Ya. Nah, ini ada sekitar 5 contoh. Yang pertama adalah pengangguran. Nah, pengangguran itu semakin banyak ternyata di Indonesia, makin banyak orang penduduknya, makin banyak yang sekolah tinggi, tapi tidak menjamin bahwa orang itu akan bekerja. Karena sekali lagi bekerja itu membutuhkan suatu kemampuan. Nah, jadi sekolah tinggi bukan sekadar sekolah tinggi. Jadi harus memiliki kemampuan juga kalian, terutama di bidang IT atau komputer. Makanya Ibu suka ke kalian ngasih nih tugas bikin makalah, bikin apa. Itu tujuannya buat kalian belajar komputer. Karena kalau nggak belajar komputer ketika belajar di sekolah itu kalian kalau udah lulus nggak akan ada lagi waktu buat belajar. Gitu ya. Itu untuk mengurangi pengangguran. Nah, nanti ada strategi mengatasinya, nanti beda lagi. Pertama tadi pengangguran, masalahnya yang kedua yaitu infrastruktur yang tidak memadai. Infrastruktur lamun cek bahasa gampang nama jalan, jembatan, pokok nama pembangunan. Jadi pembangunan encan memadai. Itu masalahnya. Selanjutnya adalah tingkat daya saing yang rendah. Nah, daya saing rendah nya eta misalkan perusahaan KFC contohnya dengan warteg. KFC mah walaupun hayamna hargana 15.000 tapi dipeser wae. Ya, tapi warteg mah tibang naik anu tadina awarna 5.000 beli ayam, misalkan naik 1.000 dikomplain, tapi anu di KFC mah henteu. Ya, apa sih yang membedakan? Gitu, padahal sama-sama ayam gitu. Berarti daya saingnya masih rendah. Kenapa? Misalkan karena di warteg mah tempatnya kurang nyaman. Misalkan kalau di KFC mah ada wifi,
tempatnya adem. Nah, mungkin itu. Jadi sehingga daya saingnya rendah. Makanya ya orang-orang lebih lebih nyaman di tempat-tempat kayak KFC dibandingkan warteg misalkan gitu. Selanjutnya ketergantungan dengan negara lain. Nah, ketergantungan dengan negara lain ini contohnya adalah misalkan Indonesia bergantung dengan negara Cina dalam hal jual beli misalkan, atau Indonesia sangat bergantung dengan negara apa karena negara kita nggak punya salah satu sumber daya alam. Contohnya misalkan naon Indonesia nggak punya apa, kendaraan nah senjata, bener Ci, senjata. Indonesia itu nggak bisa menciptakan senjata sehingga Indonesia teh meuli wae ka luar negeri. Coba lamun bisa nyiptakeun mah kan lebih bagus. Nah, sehingga kita teh bergantung we ka negara lain ya. Misalkan negara Rusia, misalkan dengan negara Amerika Serikat yang memiliki kemampuan bisa menciptakan teknologi yang sangat luar biasa yang bisa melemahkan dengan cara jet tempur misalkan atau apa gitu. Nah, kita belum bisa. Ya, belum lagi kayak dunia ekonomi juga banyak kan. Beas wae oge Indonesia masih diimpor, padahal Indonesia negara pertanian. Buah-buahan masih diimpor, kayak dari Thailand. Buah-buahan juga di Jogja, Gria, di supermarket itu kan sebagian besar adalah buah-buahan yang diimpor dari luar negeri. Gitu. Terus yang terakhir adalah ketidaksiapan menghadapi globalisasi. Kayak sekarang nih, belajar kudu online. Terus kaliannya nggak tahu deh pakai aplikasinya gimana. Itu kan tidak siap menghadapi globalisasi. Padahal kan kalian punya handphone dari dulu. Tapi karena nggak diulik, nggak belajar, nggak nyari tahu, sehingga nggak tahu tuh cara belajar online gimana. Gitu. Terus selain itu juga banyak juga hal-hal yang lain. Kayak Gojek gitu. Karena semua orang, karena yang nggak ngerti Gojek mah cuma bisa pakai kendaraan biasa. Terus ketika dia nggak ada kendaraan yang lain, jadi dia bingung deh harus gimana. Karena taunya dia ojek pangkalan biasa, padahal kan bisa pakai HP. Terus pepergian kemana wae, terus nggak tahu jalan. Padahal kan di handphone ada GPS, tapi kan nggak semua juga orang tahu GPS, apalagi orang-orang yang udah tua, orang-orang yang udah sepuh, pasti nggak bisa main handphone. Jadi intinya itu. Terus yang selanjutnya adalah ancaman di bidang sosial budaya. Nah, ieu mah berhubungan dengan sosial dan kebudayaan. Contohnya isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan. Ya, karena di Indonesia masih banyak orang-orang yang nggak tamat sekolahnya. Bahkan menurut data statistik ada sekitar sebagian besar Indonesia rata-rata masih pendidikannya SMP. Jadi can tamat-tamat SMA acan rata-rata. Selanjutnya gaya hidup konsumtif. Naon gaya hidup konsumtif teh? Konsumtif teh nyaeta belanja, betul. Jadi hayang nate belanja wae komo ayeuna aya Shopee, aya Lazada, beli-beli segala rupa. Meser naon wae oge, tibang meser cilok wae oge kudu di online keuna Shopee. Sehingga orang teh ya merasa nyaman, bener enggak? Tah kalau masih uci mah belanja wae jiga nate ti Cina. Beli tas cuma 12.000. beli tas nanti bu harganya 12.000. Wah lumayan daripada beli di Purwadadi 45.000, mending online bu. Wah jadi belanja terus. Encan lamun aya diskon besar-besaran promo udah pasti belanja terus ya. Padahal ya teteh menimbulkan gaya hidup konsumtif. Dah tuh butuh teuing tapi belilah gara-gara diskon 70%. Ya udah mending beli we engke mah bisi enggak ada misalkan gitu. Terus selanjutnya sifat naon Ci, coba bacain ibu capek. Iya. Naon hedonisme teh coba Ci bisa jelasin enggak? Hedonisme apa? Iya mah gampang. Bisa segala diupdate. Contohnya misalkan itu mah beda lah. Ini hedonisme mah gini Ci, gaya hidup bermewah-mewah atau bermegah-megahan. Bisa tuh contohnya naon? Nah, ke mall, misalkan ke mall dengan dandanannya yang sangat luar biasa ya. Sok, ayeuna Ci
pede lebih pede pakai pakai produk misalkan kayak baju. Seneng henteu lamun misalkan pakai baju anu original misalkan atau sepatu deh. Pakai sepatu Adidas asli, pede teu? Lebih pedenya dibanding anu anu biasa gitu. Nah, sehingga si hedonisme ieu teh urang teh hayang bermegah-megahan. Hayang pakena anu bermerek wae misalkan gitu. Anu berlabel, anu hargana teh mahal gitu. Ya, padahal nah anu biasa wae ge cukup. Jadi sifat hedonisme teh adalah sifat di mana kehidupan kita ini ingin bermegah-megahan atau bermewah-mewahan tanpa mengukur urang teh mampu apa henteu. Saking ku hayang nu bermerek, jadi we misalkeun nganjuk. Padahal kan teu mampu. Gitu. Terus, selanjutnya yang keempat, apa, Ci? Ya, individualisme teh apa? Individual, kata apa? Halo, Inga. Ya. Apa, Ci? Individual. Ya? Eh. Iya, siapa itu yang menjawab? Iya, jadi individual teh nyaeta masing-masing atau sendiri? Sendirinya. Jadi eh kaos ayeuna yeuh kalian di kelas di sekolah masing-masing we pegang HP. Itu kan sikap individualisme. Atau di rumah adikna main game, mamahna update status wae, tetehna tiktokan wae, bapana main YouTubean wae sahata. Nah, eta contohnya sikap individualisme. Nah, individualisme nah berarti eta mah di rumah. Di sekolah masing-masing deui wae. Jadi ngariung-ngariung tapi teu ngomong eta sikap individualisme. Terus, terus selanjutnya coba Inga bacain. Iya, apa gejala westernisasi teh tahu nggak apa? West artinya. Oh, Ibu salah ngetik ya, maaf. Itu westernisasi ya. Weset apa artinya? Weset. West. Bahasa Inggrisnya. West teh barat. Jadi naon? Iya, gejala kehidupan ke barat. Ke barat-baratan, betul itu. Sip. Jadi karena sering lewat HP, nonton drama Korea, nonton film-film barat, jadi we ingin meniru kehidupannya. Ke barat-baratannya. Misalkan karena di orang barat mah pacaran boleh, ya udah Bu kita juga pacaran, jadi ikutan gitu. Terus drama Korea kawas gitu, ikutan kawas di Korea. Jadi mengikuti gaya hidup orang barat, itu westernisasi. Terus di bawahnya, coba siapa? Indri, ada nggak Indri? Indri, baca Indri. Contohnya apa, Indri? Iya, betul. Ya, jarang bersosialisasi. Kenapa sebabnya? Abe, ya mah jigana keur merasakannya. Iya, jadi intinya memudarnya semangat gotong royong teh. Jadi kita teh jarang lagi bekerja sama. Itu di faktornya banyak. Kayak sekarang nih di lingkungan Caracas. Kebanyakan orang kerjanya di pabrik, bener nggak? Sok ayeuna kalian lamun poe Minggu sok ningali anu kerja bakti henteu bapak-bapak. Masih keneh ningali nu ngarondah henteu?
Di kalian aya nu ngaronda keneh teu lamun peuting? Teu aya. Nah eta teh contoh memudarnya semangat gotong royong. Contohna we eta di lingkungan. Tos teu aya nu ngaranna kerja bakti, teu aya anu ngaranna naon namina teh ngaronda rotinan. Tah, eta teh contoh memudarnya semangat gotong royong. Terus di bawahnya apalagi selanjutnya? Coba sama siapa yang hadir? Siapa lagi nih? Selfie. Selfie ah. Selfie. Contohnya apa, Pi? Salat tah. Saha nu teu salat tadi? Salat duhur. Tah, padahal urang tehnya di sekolah di mana-mana ge terus diajarkeun bahwa salat teh penting tapi angger we teu penting. Diengke-engkekeun. Eta nilai keagamaan. Belum lagi anak-anak ayeuna mah usia SD tos jarang anu ngaji, lebih banyak main handphone gitu. Berarti belajar agamana ge nggak ada ya. Terus yang terakhir coba dibacain apa? Iya, pergaulan bebas. Contohnya pacaran berlebihan. Tah saha tah si Uci? Tawuran. Tawuran misalkan gitunya, tawuran, pergaulan bebas, terus main apa namanya? DJ apa DJ apa diskotik misalkan, terus apalagi free sex, mabok, banyak ya pokoknya pergaulan bebas eta banyak banget. Padahal semua yang tadi kalian dibacakan itu adalah tidak sesuai dengan budaya-budaya orang Indonesia. Kemudian orang Sunda nya orang-orang Sunda mah kan pamali, tekenging, ameng wengi-wengi tapi anggar weh. Tapi budak aya mah teu apalnya pamali mah nya, Ci. Apal teh, Ci? Angger we di pamali-pamali ginya. Ya. Jadi intinya itu ada sekitar yang ada di layar kalian itu bisa dilihat contoh ancaman di bidang sosial budaya. Nah, yang terakhir, Ibu sekali sedikit lagi ya. Yang terakhir adalah ancaman di bidang teknologi dan informasi. Nah, kalau di teknologi informasi mah ieu mah biasana kaitanna dengan hal-hal yang berhubungan dengan internet. Coba yang pertama, apa, Ci? Iya, cybercrime. Cybercrime itu non non sih cek cek uci non secara gampang nak. Crime itu kan kriminal berarti. Ya, jadi kejahatan siber anu berhubungan dengan internet. Contohnya adalah hacker. Iya. Hacker, banyak hacker kan? Belum lagi hacker. Jadi kayak ngerusak website orang. Jadi orang tuh bisa ngebuka, ngehack FB, Facebook, Instagram dan yang lainnya. Belum lagi misalkan merugikan suatu perusahaan, contohnya bank, dibobol ATM-na. Itu kan menggunakan internet, tidak dengan secara langsung. Jadi cybercrime itu orang yang menangani nage tidak orang sembarangan. Misalkan kepolisian we gitu aja, tapi harus orang-orang yang mengerti di bidang IT gitu. Terus selanjutnya ingat salah ngetiknya, maaf. Iya. Berita hoax contohnya naon? Ci, eta naon teh nya? Iya, berita bohong. Kaos ayeuna yeuh, corona, COVID-19. Banyak tuh kalian menerima berita-berita bohong di handphone kalian. Nah, kalian sebelum menyebarkan kepada teman yang lain dibaca heula. Ulah langsung disebarkeun. Bener tuh? Kamari ibu lihat di WhatsApp-nya pas ibu buka di WhatsApp ibu anu updatean teman-teman snap banyak anu ngaposting tentang jumlah orang anu dikira corona di Kabupaten Subang. Kalian lihat nggak? Iya.
Disebarkun di grup. Wah, Subang terus aya nu kena corona. Padahal coba dibaca di websitenya. Nah, pinter, pinter. Masih apa? OD, ODP, ODP. Naon ODP teh? Sip, pinter Sanu ngajawab tadi. Uci. Orang dalam pengawasan. Jadi, orang dalam pengawasan mah belum tentu positif. Jadi, jangan dulu kita menyebarkan berita itu bahwa Kabupaten Subang udah ada yang kena corona dan sebagainya. Wah, banyak banget kemarin berita-berita hoax yang berhubungan dengan COVID-19. Jadi intinya kalian mendapatkan informasi apapun, kalau ada di handphone kalian jangan dulu disebarin sebelum kalian dibaca, dicari kebenarannya. Gitu ya. Terus pornografi. Pornografi tehnya sekarang udah mudah ditemui, bener nggak? Coba kalian pernah lihat di mana? Internet. Oke. Yang paling ibu apa ya? Sangat miris adalah ada di Share It. Bener nggak? Ya. Padahal Share It itu sering dibuka-buka oleh anak kecil. Misalkan ada anak kecil yang pengen main game. Terus mintalah Share It ke temen-temennya. Pas buka Share It aya video-video. Namanya video-video TikTok, video-video nggak tahu nggak bener gitu suka muncul. Itu padahal kan sering dibuka gitu. Aduh, ibu mah suka kasihan banget. Nanti anak-anak kalau ada yang lihat gimana gitu. Kalau di YouTube sih ibu kira sekarang YouTube udah ini sih, kalau kalau kayak video-video yang nggak bener udah nggak ada di YouTube, di Google udah nggak ada. Cuman itu di Share It. Sekarang pemerintah udah apa ya? Udah bisa menangani masalah pornografi di Google. Kalau di YouTube ya udah dihapus, ada lagi. Memang sih ada lagi gitu. Walaupun memang cuman game kayak kartun seksi, tahu nggak? Suka ada ya, suka ada. Nah, itu. Terus yang terakhir adalah apa itu? Head head speech. Apa head speech teh? Head apa head? Head. Head benci. Speech? Speech? Berbicara. Berbicara. Berarti berbicara benci atau bahasa mudah nama ujaran kebencian atau ngabuli di HP, ngajelek-jelekeun orang lewat status, ngajelek-jelekeun orang lewat Facebook, Twitter, Instagram. Itu adalah contoh head speech. Jadi head speech mah menjelek-jelekan orang tapi melalui status atau media sosial gitu. Itu contoh di bidang sosial. Oke, thank you. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya? Ketinggalan? Nanti ibu rekaman videonya sama ibu diupload di YouTube. Terus nanti kalian boleh lihat lagi rekaman ibu yang ketinggalan tadi di awal. Siap, nanti di-share. Nanti kalian bisa kalau di YouTube kan bisa disimpan offline, bener nggak? Ada yang ditanyain nggak? Nggak ada? Nah, minggu depan nanti ibu kasih tahu lagi, ataukah gini lagi, atau ke penugasan. Kalian terserah kalian nyamannya apa. Kalau misalkan bu pengen penugasan nulis aja, ya oke. Kalau ini ibu nggak akan nyuruh kalian buat nulis semua materi. Nanti materi ini ibu kasihkan aja lewat grup PowerPoint kayak kemarin gitu. Jadi yang ketinggalan tadi materi ini nanti ibu kirim di grup, tenang aja. Iya. Sebelumnya kalian sambil mikirin mungkin ada yang mau ditanyakan, ibu mau kirim absensi, isi dulu ya. Coba dicek di ininya. Di chat everyone. Nanti ibu kirim, tungguin.
Sok, udah ada, silahkan diisi. Gak ada nih yang ditanyain. Kalau nggak ada, nanti ibu ada tugas. Tugasnya ibu kirim di grup aja ya. Oke. Nah, ini tugasnya yang ada di layar HP kalian. Nanti sama ibu dikirim aja lewat grup. Karena kalau di sini khawatir kalian malah lupa. Terus bingung deh. Oke? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Uci mau bertanya nggak, Uci? Ingat, yang ketinggalan ingat. Nah, kalau enggak, ini ibu kasih tahu dulu aja ya tugasnya. Kalian cari berita, ya. Nanti sama ibu dikasih tahu lagi sih di grup, cuma sekarang kasih tahu aja lah. Kalian cari berita apa aja yang berhubungan sama ancaman. Ancamannya apa aja? Misalkan kenaikan sembako. Itu kan ancaman. Kenaikan BBM, kenaikan harga masker karena ada gara-gara corona misalkan. Atau tiba-tiba atau konflik Natuna kemarin atau apa aja, masalah apa aja, kalian cari beritanya. Terus kalian baca, kalian bikin komentarnya apa atau rangkuman, terserah kalian berapa jajar. Terus nanti kalian isi di link ini. Nah, link ini, link bit.ly penugasan bab 6 part 1. Nah, nanti kalian isi di sini. Jangan lupa website beritanya kalian copy. Copy, masukkan ke website ini, terus kalian tulis deh ininya, tanggapannya. Selfie kenapa? Raise hand, ada yang ditanyakan? Angkat tangan. Ya, kenapa selfie? Ini mengacungkan tangan mau bertanya kayaknya. Ya, apa? Ya, gak kedengeran, ulangi. Oh, yang mana? Oh, informasi. Yang ini. Oke. Ancaman di bidang informasi ini, di bidang teknologi informasi ini berhubungan sama IT atau teknologi atau yang berhubungan dengan internet. Contohnya dalam kehidupan kita, yang pertama adalah cybercrime. Cybercrime itu adalah kejahatan yang berhubungan dengan internet. Contohnya yang pertama adalah hacker. Jadi contoh cybercrime adalah hacker. Hacker teh misalkan kalian punya Facebook, ada yang ngehack, itu adalah cybercrime. Ada bank, websitenya kena virus, laptopnya kena virus, diserang, itu adalah cybercrime. Gitu. Terus yang keduanya adalah berita hoax. Kenapa ada di ancaman di bidang teknologi? Karena berita hoax ini penyebarannya biasanya melalui handphone, yaitu media sosial, website, atau melalui WhatsApp group, begitu. Nah, yang mana berita hoax ini kayak virus. Kenapa? Orang yang membaca berita itu maka akan menganggap bahwa berita yang disebarkan adalah benar. Ibu sudah menjelaskan bahwa berita hoax, berita bohong, ya. Berita bohong ketika disebarkan ke satu grup, lalu disebarkan lagi oleh banyak grup, maka berita itu akan dianggap benar. Itu berita hoax. Makanya nggak boleh kita nyebarin berita hoax. Selanjutnya pornografi. Nah, pornografi ini sama ancaman yang luar biasa, ya. Yang sering kita ketemui adalah itu ada di game biasanya. Ada di game anak-anak, ada di share it. Itu ada ada gambar-gambar yang sebenarnya nggak boleh dilihat sama anak-anak, tapi malah ada muncul gitu, ya. Selanjutnya adalah hate speech. Hate speech itu adalah ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian teh ada orang si A ngejelek-jelekin si B,
tapi ngejelek-jelekinnya melalui media gitu. Ngejelek-jelekinnya nggak secara langsung, tapi melalui media sosial, melalui status atau yang lainnya. Itu namanya hate speech. Gitu. Itu contohnya ancaman di bidang teknologi dan informasi. Gimana, Selfie? Sip. Ada lagi? Udah diisi daftar hadir belum? Apa? Yang mana yang nggak ngerti? Barahajajar weh, misalkan ancaman teh naon gitu, asal isi doang itu mah. Asal ngisi tong kosong teuing. Ya, sok sekarang silahkan diisi ya. Sok silahkan diisi. Oke, atuh Ibu tutup dulu aja ya. Nanti Ibu share lagi materi ini ke grup sama tugasnya apa, biar nanti lebih jelasnya. Karena kalau di sini mungkin kalian nggak terbayang tugasnya apa, tapi udah jelasin juga tadi, kalian tinggal cari aja berita apapun itu yang berhubungan dengan ancaman-ancaman yang terjadi di negara Indonesia. Tentang corona, misalkan ancaman. Terus tentang apa lagi? Ekspor impor menjadi tertunda gara-gara COVID misalkan. Itu kan masalah. Jadi ancaman cari masalah-masalah yang ada di negara kita. Kalian baca, cari artikelnya, copy websitenya, terus kirim ke link yang ada di bawah ini. Nanti Ibu kirim lagi PowerPoint-nya di subgroup. Oke, sip. Makasih. Ya. Iya, sendiri-sendiri. Kalau bertiga gantian, nanti berarti buka lagi. Apa? Ya. Apa? Apa? Iya, silahkan isi nama kalian. Diketik nama kalian, terus kelasnya, rangkumannya tadi yang Ibu jelasin apa, berapa kata aja, nggak usah banyak-banyak kalian. Asal jangan kosong teuing. Oke, udah ya, Ibu tutup dulu. Nanti setelah ditutup boleh nanya-nanya lagi. Oke, terima kasih untuk perjumpaan hari ini dalam pembelajaran PPKN. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.